seorang guru itu. Seorang dosen itu tidak boleh sombong. Saya dosen kan? Ya dosen lah. Bapak itu dosen, ibu itu dosen. Tapi kenapa ada jadi dosen bapak ibu itu? Nggak sadar dia, karena ada mahasiswa. Kalau nggak ada mahasiswa mah nggak akan jadi dosen. Ya, oleh karena itu maka kita kalau jadi guru nanti tolong hargai murid kita itu. Murid kita itu punya identitas, sama manusia. Justru kita harus bangga kepada murid kita. Kita harus respect kepada murid kita. Justru karena kita punya murid, makanya kita menjadi guru gitu. Karena kita punya mahasiswa, kita menjadi dosen gitu. Karena punya santri, kita menjadi ustadz begitu. Jadi seorang guru itu jangan merasa tinggi hati ya, merasa besar kepala ya, merasa sombong lah kasarnya. Ya, justru ya kalau nggak ada siswa mah, nggak ada murid, nggak ada santri, ya nggak akan bisa kita jadi pengajar. Makanya hargailah siswa itu. Karena kita mengadakan proses belajar mengajar pasti untuk siswa. Jadi di dalam sebuah proses belajar mengajar kalau nggak ada siswa, ya nggak akan berjalan dengan baik. Siapa yang mau buat apa ada proses pembelajaran kalau siswanya nggak ada? Ya, makanya di dalam sebuah lembaga ya yang diutamakan itu adalah siswanya. Ada apa enggak gitu. Mahasiswanya ada apa enggak gitu. Ya kalau nggak ada mahasiswa, nggak ada siswanya, pasti tutuplah sekolah itu. Universitas itu pasti tutup, kalau jurusan itu pasti tutup kalau nggak ada mahasiswanya. Begitu pentingnya komponen siswa di dalam sebuah proses pembelajaran. Lalu yang kedua, di dalam proses pembelajaran itu harus ada guru lah. Harus ada guru. Siswa ada, guru nggak ada, yang akan bisa terjadi kegiatan belajar mengajar. Makanya pada saat jam belajar mah, pada saat jam kuliah mah, guru harus ada, dosen harus ada. Jangan banyak bolos guru itu. Jangan banyak bolos dosen itu. Dosen mah, guru mah harus hadir gitu. Awas ya. Nih hati-hati kepada semuanya nanti. Dosen mah, guru mah harus hadir di dalam kelas. Jangan terlalu banyak bolos. Kecuali kalau ada hal-hal tertentu yang tidak bisa ditinggalkan gitu. Guru banyak bolos sama dosa. Kan kita harus menghargai siswa. Siswa sudah hadir, apalagi pelajarannya luring. Siswa sudah hadir, gurunya nggak ada. Jauh-jauh sudah datang ke kampus, kayak ongkos lagi, jalan kaki jauh lagi, dosennya tidak ada. Begitu. Kalaupun saya kan guru juga manusia, ya jangan terlalu sering lah. Kecuali kalau ada hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan, baru bolos. Jangan sering bolos. Awas, jadi guru nanti. Ada guru yang kerjaannya berikan tugas saja gitu. Gimana tuh? Tugas itu beri tugas, kumpulkan udah absen ada, tugas bukan absen. Walaupun pelajaran luring, walaupun pembelajaran daring, ya harus disiplin guru itu. Ya, kalau luring mah jelas lah kalau ada di kelas guru itu. Kenapa anak-anak sekolah misalnya SMP, SMA nakal-nakal, anak-anak SD nakal-nakal? Mungkin saja salah satunya itu karena memang gurunya nggak ada gitu. Ya iya kalau guru nggak ada pasti ribut di kelas. Kalau gurunya nggak ada ya pasti anak beri mengganggu orang. Atau mungkin keluar main mau motoran, tawuran begitu kan ya. Karena gurunya nggak ada, sering gurunya bolos gitu. Begitu. Jadi dalam sebuah pembelajaran guru harus ada, siswa juga ada, dan penting nih, di dalam sebuah proses pembelajaran harus jelas materi yang akan dijelaskan. Ya harus jelas apa yang diajarkan itu. Artinya materinya harus ada. Jangan guru ada, siswa ada, malah ngerumpi, malah menceritakan hal-hal yang lain. Jelas materinya apa sih? Ya, kanjinya itu kanji yang mana dulu kalau mau ngajar pembelajaran. Dokai, cokai juga sama, bunpo juga sama gitu. Jadi di dalam sebuah pembelajaran materinya, bahan pelajaran itu
harus jelas, harus ada. Jadi yang belajarnya ada, yang mengajarnya ada, yang diajarkannya ada, ya, dengan menggunakan metode apa gitu. Metode mengajarnya apa dan sistem evaluasi. Oleh karena itu maka ya di dalam sebuah pembelajaran harus jelas metodenya, metode mengajar apa gitu. Apakah memakai online, apakah memakai offline, apakah yang online juga harus sinkronus, asinkronus, kan ya. Ya jangan asinkronus terus. Coba ya semuanya ya, coba dengarkan ini rekaman Ibu, ya pelajari, disimak. Nggak boleh begitu juga. Ya kalau sekali dua kali mah nggak apa-apalah. Tapi kalau keseringan nggak bagus ya, nggak bagus, nggak bagus, jangan. Siswa itu ingin ketemu dengan gurunya. Mahasiswa itu ingin bertatap, bertemu walaupun tetap maya ya dengan dosennya. Jadi harus hadir seperti ini gitu. Kalau yang namanya daring mah, jangan hanya asinkronus saja, misalnya YouTube-nya saja, videonya saja, rekamannya saja. Oh, kapan diskusinya? Kapan prakteknya? Apalagi dokai, cokai, kaiwa, apalagi ya bumpo. Ya harus ada praktek kan. Dalam asinkronus yang paling juga hanya materi-materi saja dijejalkan gitu. Di kelas juga begitu ya, yang luring juga. Jadi harus jelas bahannya, harus jelas juga metodenya, dan harus jelas evaluasinya. Mau dengan cara apa? Mau dengan cara apa? Apakah dengan tes? Apakah dengan tugas? Apakah dengan presentasi, makalah, apakah dengan wawancara, atau apapun gitu. Harus jelas sistem evaluasinya. Ya. Dan ada sarana penunjangnya. Sarana penunjang itu ya medianya. Dalam sebuah pembelajaran, guru ada, siswa ada, materi ada, metode sudah jelas, sistem evaluasinya sudah pasti. Kelasnya nggak ada. Kelas ada nggak mejanya, ada nggak kursinya, ada nggak papan tulisnya, ada nggak media yang lainnya untuk pengajaran. Itu sarana dan prasarana penunjangnya juga harus pasti. Ya, dan harus ada sistem administrasi yang jelas. Diadministrasikan semuanya itu. Ya. Sampai sini dulu. Bang ada mau tanya, silakan. Saya izin bertanya. Boleh, silakan. Bagus. Saya senang sekali kalau ditanya ya. Oke, Sultan, silakan. Tadi kan dalam definisinya gitu, evaluasi itu kan terdiri dari pergabungan antara pengukuran yang berarti kuantitatif dan penilaian yang kuantitatif. Pertanyaan saya adalah bukan, saya lebih ke Kakunin sih Sensei. Jadi apakah ya, si alat ukur dari evaluasi pembelajaran itu merupakan atau bersifat kualitatif gitu, bukan kuantitatif. Karena setahu saya kan dari yang saya jalani gitu kan, dalam pembelajaran itu kan evaluasinya kan berupa seperti tes, seperti yang tadi saya bilang gitu ya. Dan itu saya rasa sebagai pada awalnya adalah berupa kualitatif, penilaian kualitatif benar atau salah, baik atau buruk, seperti yang kalau saya tidak salah tadi di atas itu dijelaskan kualitatif itu seperti baik dan buruk. Jadi apakah benar itu? Ya, bagus. Terima kasih Sultan, Hafiz. Bagus ya. Jadi sekali lagi bahwa secara definitif ya bahwa begini ya, bahwa pengukuran itu seperti itu, bahwa penilaian itu seperti itu, dan kedua aktivitas itulah yang dimaksud dengan evaluasi. Jadi yang namanya evaluasi itu mungkin saja dilakukan dengan cara pengukuran saja, ya, mungkin juga dilakukan dengan cara penilaian saja, dan mungkin saja dilakukan dengan kedua-duanya, begitu. Evaluasi, misalnya begini, misalnya evaluasinya itu dilaksanakan dengan tes, ya, tes. Kalau di SD ada tes, kalau di SMA, SMP ada tes, kalau di S1 ada tes, gitu.
Tapi kalau di S2, di PASA, di S3, mungkin saja tes nggak ada gitu. Dan dengan cara apa? Mungkin saja dengan makalah. Gitu. Dengan cara makalah. Kalau makalah kan baik buruk kan ya. Baik, sedang, buruk, begitu kan ya. Atau mungkin saja di S1, makalahnya nggak ada. Ya pasti dengan tes aja gitu kan. Kalau tes kan sifatnya kuantitatif begitu. Atau dua-duanya. Kualitatifnya ada, kuantitatifnya ada. Begitu. Mungkin saja dulunya. Jadi mungkin saja pengukurannya saja, mungkin saja penilaian, mungkin saja kedua-duanya gitu. Apalagi yang di UPI kan ya. Yang di UPI itu hasilnya itu berupa kualitatif kan, Makanya hasilnya itu A, A min, B plus, B, B min, C plus, C begitu ya. Oh C min ada nggak ya? C begitu. D ada E. Kan itu kualitatif. Bagus, cukup, sedang, atau ya bagus, sedang, tidak bagus, ya jelek. Itu kualitatif. Di rapot juga suka ada kan ya. Tapi ada juga yang berbentuk nilai. Kalau di UPI asalnya nilai. Kalau di UPI asalnya nilai. Misalnya nilainya 96. Oh pasti itu A kan. 96. 96 A lah pasti. 90 apa? Amin begitu kan ya. Akhirnya menjadi kualitatif. Begitu. Ya, ini hanya masalah pengertian. Masalah prakteknya mah enggak saja. Mau hanya dengan pengukuran saja, mau ada pelaksanaannya dengan penilaian saja. Begitu. Karena kalau yang namanya tes pasti akhirnya secara kuantitatif kan kalau tes. Begitu ya, Sultan ya. Dan tetap saja itu akan dilakukan oleh siapapun gitu. Apalagi oleh guru. Begitu Tan. Bagus sekali pertanyaannya. Masih ada yang lain? Baik, saya terima kasih. Bagus, bagus. Nah, saya ingin tanya nih, kapan kita melakukan evaluasi? Di akhir pembelajaran. Kalau ini udah setuju semua ya? Ujian. Itu siapa tadi? Oh, Andira ya. Sebentar. Kalau ini jelas ya tadi ya, unsur-unsur ini seperti ini nih. Jadi sekali lagi, bahwa di dalam sebuah proses pembelajaran itu harus ada siswanya, harus ada gurunya, harus ada materinya, harus ada jelas metode dan sistem evaluasinya, harus ada medianya. Media itu luas tadi, dimulai dari gedungnya, ruangannya, mejanya, kursinya, LCD-nya, gambarnya, atau filmnya, atau apalah ya. Lalu ada sistem administrasi ya yang jelas, itu penting itu. Jadi jelas di dalam unsur-unsur PBM itu evaluasi itu secara ya bersifat integral, penting sekali di dalam sebuah proses pembelajaran ya. Kapan kita mengadakan evaluasi? Kalau kata Andira ya, katanya, kapan kita melakukan evaluasi Andira? Di akhir pembelajaran. Bagus. Kata Andira saya catat ya. Kata Andira itu di akhir pembelajaran. Ada lagi? Di awal juga sensei bisa ditaruh. Bagus. Di awal juga bisa ditaruh, kata Rizal. Misalnya apa di awal? Pretest sensei, jadi sebelum melakukan pembelajaran itu ada kayak short test dan lain-lain. Bagus. Mungkin saja sebuah evaluasi itu, apalagi kalau kita melihat evaluasinya yang berbentuk tes kan, mungkin saja di akhir, kata Andira. Kata Rizal mungkin saja di awal. Ya. Terus kapan lagi? Saat pembelajaran saya. Saat pembelajaran. Mungkin saja betul, Sultan. Jadi yang namanya evaluasi itu mungkin saja dilakukan sebelum, selama, atau setelah proses belajar mengajar. Sebelum belajar siswa itu sudah dievaluasi. Betul. Sebelum belajar siswa itu sudah dites. Kan misalnya evaluasinya dengan tes. Kok sensei belajar juga belum? Kenapa harus dites? Ya tergantung jenis tesnya. Ya kata Rizal misalnya begini. Ya sebelum belajar harusnya makan ada pretest tadi gitu kan ya. Pretest. Betul, pretest itu penting. Ya, pretest itu penting. Untuk apa? Untuk melihat kemampuan siswa. Jadi sebelum siswa belajar itu harus jelas. Pertama harus jelas itu adalah siswa itu pernah belajar apa tidak bahasa Jepang.
Yang kedua, kalau siswa itu belum pernah belajar, ya udah enak kan? Berarti kita startnya dari nol gitu. Karena dia belum pernah belajar. Yang menjadi persoalan adalah ketika siswa itu sudah pernah belajar. Karena apa? Karena kita harus tahu kemampuannya pada level mana begitu. Makanya Rizal sebagai dosen mengadakan pretest. Loh, kan pretest ngambil juga pretest kan? Pretest mah tes yang dilakukan sebelum terjadinya proses belajar mengajar. Kenapa harus dites? Ya untuk melihat kemampuan siswa. Sudah sejauh mana begitu. Bisa apa tidak? Kalau bisa sudah sejauh mana? Sering kan pretest? Kalau di kursus-kursus mah apalagi? Kalau ya suka ada placement test kan? Placement test itu ada. Rizal pernah kursus bahasa Jepang? Belum pernah Sensei. Belum pernah ya? Kalau Rizky, Ihsan pernah belajar kursus? Tidak, Sensei. Tidak ya. Kalau yang pernah kursus mah, apalagi pas mau kursusnya itu pernah belajar bahasa Jepang, entah belajar sendiri atau belajar di sekolah ya. Biasanya sudah ada placement test, tes penempatan. Tes penempatan kan dilakukan sebelum proses belajar mengajar. Kursusnya juga belum, udah dites? Iya, karena untuk tes penempatan. Supaya jelas kan, tesnya itu di mana? Tesnya itu adalah misalnya hasilnya bahwa dia itu memang sudah pernah belajar bahasa Jepang, tapi dia ternyata ada pada level Sokyu misalnya, dasar, ada pada level Chukyu, dasar, ada pada level Jokyu misalnya advance. Nah, kalau kursus kan harus jelas dia itu penempatannya itu. Nggak mungkin anak yang Sokyu ditempatkan di kelas yang Jokyu. Atau sebaliknya, anak yang Jokyu ditempatkan di kelas yang Sokyu. Gitu kan. Kasian. Makanya ada sebelum kursus, dites dulu. Ya, belum lagi nanti ada tes bakat, ada placement test. Tes bakat kan untuk melihat ada tidaknya bakat seseorang. Untuk melihat dalam hal apa dia berbakat atau tidak. Begitu. Ya, sebelum belajar sudah dievaluasi, dalam hal ini dites. Betul. Lah, kalau yang selama tadi apa ya? Sultan, kira-kira yang selama belajar itu berupa tes apa ya? Jadi misalkan seperti UTS yang saya pikirkan mah Bagus. ketika setelah Bagus. pembelajaran di tengah-tengah dikasih tes. Ya, betul. Jadi kan misalnya programnya kan semesteran, satu semester. Ya, pas semester pertama, semester genap itu dimulai di bulan semester genap itu dimulai di bulan Februari tanggal 2 karena tanggal 1-nya libur. Ya. Untuk semester 1. Untuk semester berikutnya juga. Nah, nanti kira-kira karena sudah 7 kali pertemuan kan belum selesai satu semesternya. Di tengah-tengahnya itu ada evaluasi berupa tes, berupa tugas, berupa makalah atau apapun lah. Kalau tes ya pasti ada UTS gitu. Kan UTS juga tes kan. Tes itu adalah bagian daripada evaluasi begitu. Jadi evaluasi mungkin saja dilaksanakan selama proses belajar mengajar. Ya, selama proses belajar mengajar. Jelas ya? Dan betul yang terakhir tentu saja setelah proses belajar mengajar. Jadi setelah proses belajar mengajar kita evaluasi. Makanya ada UAS. Kalau proses belajar mengajar dalam satu semester begitu. Ya. Kalau anak S1 kan, S1 lulusnya 4 tahun. Semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 selesai, skripsi selesai, PPL selesai, dievaluasi, yaitu ujian sidang, skripsi, itu juga sama. Setelah semuanya selesai, ada evaluasi. Begitu, betul, begitu. Ya, oke, sampai sini. Ada pertanyaan lagi? Ada.
Saya izin bertanya. Putri Damayanti, silakan. Iya, dari yang Sensei paparkan tadi, kalau saya nangkepnya evaluasi itu selalu bertindak sebagai penilaian gitu ya Sensei, baik buruk atau gimana ya. Saya ada contoh kasus, kebetulan terjadi sama diri saya sendiri. Kayak misalkan saya dulu menganggap kalau metode belajar dengan cara mencatat, misalkan, itu Dengan cara apa? Dengan cara apa? dengan cara mencatat, itu cocok di saya. Tapi setelah berjalannya waktu, di tengah-tengah saya merasa kalau mencatat itu bikin bosen atau kayak nggak ada yang bikin fresh gitu. Lalu saya mencoba metode lain belajarnya nih. Itu? Nah itu kan berarti ada di tengah-tengah proses ya Sensei evaluasinya. Tapi itu tuh untuk menentukan cocok atau tidaknya sesuatu hal gitu. Apa itu bisa? Bagus, Putri Damayanti, bagus. Ya. Jadi sekali lagi, evaluasi itu adalah dilakukan. Putri, kedengaran saya? Terdengar Sensei. Dengar. Evaluasi itu adalah dilakukan untuk memperbaiki kualitas sebuah program pembelajaran, baik yang dilaksanakan di sebelum, selama, ataupun setelah. Kalau sebelum, evaluasi yang dilakukan sebelum seperti tes bakat, placement test, pre-test, ya iya kan, supaya maksimal. Kenapa? Karena kita sebagai seorang guru harus tahu siapa siswanya gitu. Sekali lagi, setiap guru itu harus tahu siswanya. Makanya semua guru itu ya harus hafal namanya, wajahnya, IPK-nya, harus tahu sebenarnya dia kemampuannya di mana, begitu kan ya. Nah, pretest itu, placement test itu, tes bakat itu adalah untuk mempermudah proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Ya, kalau tidak seperti itu, kalau tidak tahu, ya nggak bagus lah. Lalu untuk apa? Untuk apa dilaksanakannya tadi UTS, evaluasi yang dilaksanakan selama proses belajar mengajar. Selama kan, sebagai contoh ya Putri ya, UTS itu kan di tengah-tengah ya. Pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ke-8-nya UTS. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ke-16-nya UAS. Untuk apa UTS? Untuk apa UTS? UTS itu dilakukan untuk melihat ya proses belajar mengajar yang sudah di setengah proses belajar mengajar yang sudah dilaksanakan di setengah semester pertama di pertemuan 1 sampai 7. Ada masalah apa enggak? Dikuasai tidak oleh semua siswa. Dikuasai tidak oleh semua siswa. Begitu. Oh, jangan-jangan semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saja tidak dikuasai kanjinya yang kita pelajari itu. Sudah diberi materi yang untuk semester pertemuan ke 9, 10, 11, 12 sampai 15 kan repot. Cek dulu ya hal-hal yang sudah dilakukan itu ada masalah apa tidak sebelum programnya selesai, yaitu di setengah semester yang kedua setelah UTS. Begitu. Kalau memang tidak ada masalah, ya bagus, lanjutkan di pertemuan ke-9 setelah UTS. Kalau memang ada masalah, misalnya di UTS banyak yang tidak lulus, ya di situ harus ada tindakan. Di situ harus ada tindakan. Jangan dulu dilanjutkan di pertemuan 9, 10, 11 sampai selesai. Jangan. Orang UTS-nya juga belum lulus. Nah, harus lulus dulu dong. Harus yakin dulu bahwa setengah semester pertama itu dikuasai dengan baik oleh siswa. Ya. Dikuasai dengan baik oleh siswa. Kalau tidak terkuasai, misalnya setengah dari mahasiswa itu tidak lulus, wah itu masalah besar itu. Masalah besar. Tidak lulus dalam UTS, ya tidak cukup dengan ujian perbaikan.
Tidak cukup dengan ujian remedial. Ya. Itu mah harus pengajaran remedial. Artinya, guru itu bukan hanya mengadakan ujian perbaikan, bukan hanya itu. Guru harus menganalisis bagian mana siswa itu yang banyak salah. Bagian mana materi yang diberikan kepada siswa itu dianggap oleh siswa itu susah. Diajarkan ulang lagi sampai siswa mengerti. Nah, kalau sudah ada pengajaran remedial, baru ada ujian remedial, begitu. Baru ada ujian remedial. Jangan, kamu mah nggak lulus nih, dari berapa? 29 orang, 14 orang nggak lulus. Ujian ulangan aja minggu depan, ujian perbaikan. Diuji berapa kali juga perbaikan. Kalau nggak mengetahui materi, nggak akan lulus. Ajarkan dulu 1 pertemuan mah, 2 pertemuan. Bagian mana yang tidak jelas, bagian mana yang tidak dimengerti oleh siswa. Bagus. Pertama belajar bahasa Jepang katanya ya. Belajarnya dengan mencatat saja. Itu juga mungkin bagus sih. Tapi kan ilmu pengetahuan berkembang. Ya, materi yang kita terima berkembang. Apalagi juga bahasa Jepang. Kalau bahasa Jepang kerja nyatet gitu kan ya. Nggak akan berkembang lah. Bahasa itu kan ada yang sifatnya praktis, ada yang sifatnya aktif, pasif. Ya. Ada yang sifatnya aktif, ada yang sifatnya pasif gitu. Kalau pasif mencatat mah kan ya secara lisan juga pasif lah, paling hanya mencatat saja gitu. Oh, ternyata setelah mengevaluasi diri, aduh, kalau mencatat saja mah nggak bagus lah. Harus ada perubahan. Itu yang diharapkan dilaksanakannya evaluasi selama proses belajar mengajar untuk memperbaiki kinerja kita. Ya. Untuk melihat ini semua nih, komponen ini. Siswanya harus diperbaiki atau gurunya diperbaiki atau bahan pelajarannya diperbaiki atau metodenya tadi. Kalau mencatat saja mah nggak akan bagus ya. Ya harus diganti dong kalau begitu. Ya, karena apa harus diganti? Ya kan karena kalau mencatat mah masa mungkin untuk Sakubung mah iyalah bagus mencatat. Nah, kalau untuk Kaiwa, kalau untuk Bumpo kan harus dipraktekkan. Begitu. Jadi yang namanya evaluasi yang dilaksanakan selama proses belajar mengajar itu adalah untuk mengadakan perbaikan-perbaikan dalam hal tertentu atau dalam hal apa saja begitu. Oh, ternyata metode mencatat memang ada, betul. Metode mencatat itu ada. Metode menyimak juga ada. Ya. Kamu menggantinya bukan dengan metode mencatat lagi ya, dengan apa? Siapa, Putri? Masih mencatat, Sensei, tapi mencatatnya lebih sedikit, lebih di mind mapping aja gitu. Oh, di mind map ya, Oh, begitu bagus. Bagus, ya. Karena untuk materi-materi tertentu ada yang tidak cukup mencatat saja, begitu ya. Apalagi bahasa Jepang lah. Bahasa Jepang kan ya kanji, coba lihat kanji. Kanji itu sebuah coretan itu pasti ada hubungannya dengan coretan-coretan yang lain. Makanya mind map bagus mungkin untuk kanji mah. Ya, mind mapping. Untuk belajar kosakata juga sama, mind mapping juga bagus. Begitu. Ya. Nah, evaluasi yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran itu apa gunanya? Ya untuk melihat komponen-komponen pembelajaran ya secara keseluruhan ada masalah apa tidak begitu. Dan lebih dari itu adalah untuk melihat sasaran pembelajaran ya, target pembelajarannya itu tercapai apa tidak. Itulah pentingnya post-test ya. Artinya evaluasi yang dilaksanakan setelah proses belajar mengajar. Oh, begitu. Makasih komentarnya, bagus. Terima kasih, Sensei. Oh, baik. Terima kasih. Kenapa sih evaluasi harus dilaksanakan? Ya karena memang di sini memakai istilahnya penilaian lah gitu, betul. Penilaian kan ya. Ya. Kenapa evaluasi itu harus dilaksanakan oleh siapapun pada saat apapun? Di dunia usaha juga sama.
evaluasi mah pasti dilaksanakan. Ya, karena apa? Karena banyak manfaatnya. Lah, siapa yang dievaluasi? Ya semua ini dievaluasi. Siswa dievaluasi, Putri Damayanti dievaluasi kan? Saya ingin tanya, Putri, guru dievaluasi nggak dosen? Dievaluasi, Sensei. Oke, dosen dievaluasi. Siapa yang mengevaluasi? Mahasiswa. Kalau di nilainya itu suka ada evaluasi dosen. Bagus. Siapa lagi yang mengevaluasi dosen? Ayo. Hai. Siapa saja? Andira, kata Damayanti mah yang mengevaluasi dosen. Dosen itu adalah mahasiswa. Terus siapa lagi? Supervisi. Ya, kampus. Firda siapa? Supervisi gitu sampai yang khusus untuk menilai. Bentar, nggak kedengaran jelas siapa yang mengevaluasi? Supervisi, Sensei. Jadi bagian yang khusus menilai. Supervisi, iya, supervisi. Andira apa tadi? Ya, Sensei, kurang lebih seperti itu, pihak kampus. Ya. Oh, pihak kampus. Oke. Kampus, ya. Terus pihak kampus siapa aja yang mengevaluasi ya, Andira? Mengevaluasi dosen? Kurang tahu, Sensei. Ya siapa? Kalau saya yang mengevaluasi siapa? Ada akreditator bukan sih? Akreditator, ya. Akreditasi ya. Oke, bagus. Jadi semuanya juga ini nih. Siswa pasti dievaluasi, bahan pelajaran dievaluasi, metodenya juga sistem dievaluasi juga. Media itu sarana penunjang itu dievaluasi semua kan? Ruangannya gimana? Pengap apa tidak? AC-nya jalan apa tidak? Jendelanya, gordengnya, CCTV-nya, lalu ada LCD-nya kan suka gitu dulu ya. Bagus apa tidak gitu. Dievaluasi lah. Media itu. Administrasinya, Teherma itu gimana gitu kan ya. Dievaluasi. Guru juga, dosen juga dievaluasi. Loh, kalau yang melakukan evaluasi siapa? Ya yang relevan dengan komponen ini gitu. Kalau dosen lah misalnya saya mengevaluasi. Yang pertama yang mengevaluasi saya itu adalah saya sendiri yang pertama. Ya. Yang pertama mengevaluasi saya itu adalah yang nomor satu ya. Saya sendiri. Jadi setelah mengajar itu ya saya termenung lah. Bertanya lah. Benar nggak tadi saya mengajar? Benar nggak materi yang saya ajarkan itu? Ada kesalahan nggak? Kalau ada kesalahan kira-kira di mana ya? Mungkin saja belajar seperti itu. Termenung kita. Namanya juga manusia lah. Dosen itu nggak super-super. Nah, nama mahasiswa pasti ada. Satu mungkin saja tidak tahu, mungkin saja tidak sengaja kesalahan itu. Dievaluasi. Kenapa harus mengevaluasi? Supaya jangan mengulang lagi gitu. Kesalahan yang sama di pertemuan yang berikutnya untuk meminimalisir kesalahan. Untuk memaksimalkan ya pencapaian target pembelajaran. Siapa yang mengevaluasi saya? Tadi kan mahasiswa jelas kan ya. Tidak ada mahasiswa yang tidak mengevaluasi dosen. Ada 8 mata kuliah, ya 8 dosen lah yang kita evaluasi. Begitu kan? Pada saat mau melihat nilai, ya kita harus mengevaluasi dosen dulu. Kalau enggak, ya nggak bisa buka gitu. Begitu pentingnya adalah hasil evaluasi masukan dari mahasiswa. Jadi kita sebagai guru itu jangan marah kalau diberi saran oleh murid kita. Dosen itu jangan kecewa, jangan marah, jangan dendam kalau diberi masukan oleh mahasiswa. Justru bagus. Lah yang kita layani itu mahasiswa kan. Ingat ya, pekerjaan dosen, pekerjaan guru itu adalah untuk siswa, untuk murid, untuk mahasiswa. Jadi prioritas dalam hal apapun mahasiswa itu. Ya. Yang mengevaluasi dosen itu siapa? Tadi selain diri sendiri, selain mahasiswa, ya atasan lah. Atasan. Ya, saya dinilai oleh Bu Susi. Saya dinilai oleh Bu Dekan.
Saya dinilai juga oleh Pak Rektor, baik setelah pembelajaran, baik setelah 1 semester selesai mata kuliah, baik setiap bulan juga ada harus laporan, harus laporan evaluasi, lalu apalagi di akhir semester. Dan di akhir tahun juga harus dinilai saya. Semua guru juga begitu, semua pengajar juga begitu. Yang menilai dosen siapa lagi ya? Mungkin teman sejawat, tim teaching. Jadi mungkin saja di dalam sebuah proses pembelajaran, seorang guru itu ditemani guru yang lainnya gitu. Nah, pada saat seorang guru mengajar, pada saat seorang dosen mengajar, dosen yang lain, guru yang lain melakukan evaluasi. Ya, memberikan masukan. Memberikan masukan bisa yang negatif, bisa yang positif, ya, bisa yang memuji, bisa yang saran, kritikan, hujatan juga boleh. Ya. Dan betul, ada beberapa lembaga-lembaga evaluasi seperti akreditasi, ya, atau dari luar. Karena evaluator juga ada yang dari internal, ada yang dari eksternal. Yang dari internal tadi itu, ya mahasiswanya, ya teman sejawatnya, ya atasannya. Kalau dari eksternal mungkin tadi ada lembaga akreditasi, ya, lembaga akreditasi, lembaga evaluator, lembaga evaluasi. Itu yang mengevaluasinya. Jadi ribet, jadi guru mah enak ya. Oh, ya sama harus mengevaluasi dan harus dievaluasi. Karena harus mengumpulkan itu, mengumpulkan ini, melaporkan itu, melaporkan ini, berkasnya mana, dokumennya mana, ribet lah. Kenapa? Karena menghendaki bahwa seorang pengajar itu adalah profesional. Ya, harus profesional. Nah, guru sekarang mah udah enak tuh. Secara finansial gaji udah double. Guru-guru sekarang mah SD, SMP, SMA, apalagi perguruan tinggi udah enak lah, gaji juga double. Karena gaji guru itu ada gajinya lah, tetap tiap bulan. Besar lagi, sesuai golongan, sesuai pangkatnya, sesuai kinerjanya. Ada juga insentif, ada juga sertifikasi kan, sergur. Ada uangnya juga yang sudah sertifikasi. Dosen sudah ada serdosnya, sertifikasi dosen. Uang lagi itu, ya dibayar lagi gitu. Memang haknya itu lumayan lah kalau sekarang ini ya seorang pengajar itu. Tapi kewajibannya juga lumayan gitu. Dan tidak hanya guru atau dosen pegawai negeri, yang swasta juga sudah dibayar oleh pemerintah. Yang swasta juga sama double. Ya, ada gaji dari lembaganya dan ada juga gaji dari pemerintahnya. Kalau memang betul-betul sudah profesional, artinya sudah ada sertifikasinya begitu. Oke, begitu ya. Jadi begitu pentingnya evaluasi karena memang banyak fungsinya. Coba lihat saja ini, ya fungsinya itu. Fungsi penilaian ya dalam hal ini fungsi evaluasi ya itu bisa berfungsi juga secara selektif. Artinya evaluasi dalam hal ini mungkin saja karena evaluasi itu banyak caranya ya. Evaluasi itu mungkin saja dengan tes, mungkin saja dengan tugas, mungkin saja dengan wawancara, mungkin saja dengan angket. Apalagi ya, banyak cara. Jadi yang namanya evaluasi itu bukan hanya tes aja. Ya, cuma kalau di kelas, di SD, SMP, SMA, di sekolah, perguruan tinggi, evaluasi ya juga yang utamanya itu adalah tes. Tapi kan selain itu ada tugasnya, ada makalahnya, ada presentasinya, ada kehadirannya, gitu. Itu alat evaluasi kan. Dan nilainya juga sama kuliah itu. Kita itu nanti kuliah nilainya itu diperpadukan kehadirannya, bukan hanya kehadiran dan aktivitasnya. Apakah banyak bicaranya, bertanyanya, diskusinya, pendapatnya, itu penting. Apakah ada tugasnya, apakah ada ujiannya, itu seperti itu kan. Nah, penilaian itu bersifat selektif. Jadi dengan evaluasi itu kita melakukannya itu untuk menentukan siswa yang diterima di sekolah. Ya, jadi kita mengadakan evaluasi kan? Ya ujian masuk lah, ujian masuk sekolah. Kalau perguruan tinggi kan ada ujian masuk perguruan tinggi, itu dengan evaluasi kan? Karena dengan tes. Jelas ya. Jadi yang namanya evaluasi dalam hal ini tes misalnya,
mungkin saja dilakukan untuk menyeleksi apakah seseorang itu bisa nggak diterima di UPI. Apakah seseorang itu bisa nggak diterima di Departemen Pendidikan Bahasa Jepang? Lumayan kan ya, alhamdulillah nih. Di kelas ini ada 29 orang. Ya, itu kan hasil evaluasi. Setelah dievaluasi, ternyata untuk yang 6C, ya dulu mah kan 1C kan. Orang-orang yang masuk 1C itu setelah dievaluasi layak diterima. Kalau nggak ada evaluasi, ya. Sultan dulu pakai jalur mana ke UPI? Saya SBM selesai. Ada tes? Ada selesai. Ada pasti. Ya, berarti ada evaluasi. Layaklah. Hebat. Ya, di kelas ini ada 29 orang dari sekian ribu orang yang ingin masuk Departemen Pendidikan Bahasa Jepang. Berarti ini pilihan semua. Karena ini orang-orang yang betul-betul pilihan berdasarkan seleksi gitu. Ya, mungkin sekarang di SD, SMP, SMA juga ada seperti itu. Walaupun dengan sistem zonasi atau apa, tapi kan tidak karena dekat ke sekolah lantas diterima, enggak kan, harus ada seleksi aja. Mungkin dengan tes, mungkin dengan wawancara, mungkin dengan apalah gitu ya. Begitu, mungkin pemberkasannya saja, diseleksinya itu, dievaluasinya itu. Lalu evaluasi itu bermanfaat juga untuk memilih siswa yang naik kelas. Ya, naik kelas. Naik kelas apa tidak kan ketahuan dari nilai. Nilai dari mana? Dari evaluasi. Ya, saya percayalah di kelas ini pasti semua tidak ada yang pernah tidak naik kelas kan. Ya, yang naik kelas maupun yang tidak naik kelas itu ditentukan oleh pelaksanaannya evaluasi. Kalau nggak ada evaluasi, ya susah sekali kita menentukan. Dengan cara apa kita menentukan naik kelas atau diterima di sekolah? Memilih siswa dalam beasiswa, ya. Kelas ini ada yang pernah ke Jepang? Ada? Andira pernah ke Jepang? Belum pernah sensei. Ada yang pernah Andira kelas ini? Setahu saya Firda pernah sensei. Firda? Iya, Nyumput Sensei. lagi. Pernah ke Jepang kan kamu? Alhamdulillah pernah Sensei. Dari UPI? Dari sekolah SMA? Dari SMA, waktu SMA. Oh, pertukaran ya? Iya, waktu itu undangan yang dari Japan Foundation itu yang memperingati ya 60 tahun Indonesia. Ya. Bersama gurunya enggak? Enggak, Sensei. Tapi 60 siswa. Hebat. Ya pasti berserangka juga tidak percuma kan. Pasti ada evaluasinya. Dengan cara apa? Tadi dengan seleksi. Dengan seleksi. Seleksi dengan cara apa? Mungkin dengan melihat keterampilannya bahasa Jepang, mungkin juga dilihat dari nilai-nilainya, mungkin dilihat dari kinerjanya, cara belajarnya, bukan ya? Terus perilakunya dievaluasi. Yang sehingga berdasarkan evaluasi itulah terpilih, terseleksi, ya mendapat beasiswa ke Jepang. Di mana? Di Tokyo, Fir? Iya, Sensei, di Tokyo kebanyakan. Selain Tokyo kemana? Ke Wakayama. Oh, jauh atau ke Wakayama dari Tokyo naik kereta, Shinkansen. Awalnya naik pesawat, pulangnya naik Shinkansen. Gaya. Kenapa harus ke Wakayama ya? Kenapa? Ke sekolah? Itu Sensei ke museum, jadi kayak observasi gitu. Oh, jauh loh ke Wakayama itu. Makanya pakai pesawat. Ya, tapi pesawat juga cuma 40 menit lah. Sejam juga enggak kayaknya. Wakayama kan antara Osaka dan Hiroshima ya. Bagus. Berapa lama, Fir? 9 hari, Sensei. Lumayan. Oke. Evaluasi. Alhamdulillah ya. Evaluasi itu ya bisa berfungsi seleksi. Untuk seleksi apa? Dapat beasiswa. Untuk seleksi apa? Untuk memilih yang berhak meninggalkan sekolah. Untuk memilih si mahasiswa yang berhak meninggalkan kampus. Ya pasti kan. Nanti kita itu meninggalkan kampus itu hasil evaluasi loh. Setelah dievaluasi maka Rizky diperbolehkan meninggalkan kampus. Cuma meninggalkan kampus itu ada dua, ada yang positif, ada yang negatif.
satu, mungkin saja ada yang lulus dengan baik, dan ada juga yang tidak lulus, DO, begitu. Itu kan hasil evaluasi. Nggak mungkin sekolah itu langsung men-DO saja, nggak ada dasarnya gitu. Nggak mungkin kampus itu mau wisuda saja, nggak ada dasarnya, nggak mungkin. Pasti itu adalah berdasarkan hasil evaluasi, begitu. Ya, ya. Penilaian berfungsi diagnostik. Ya, diagnostik itu kan mendiagnosa. Ya, nah inilah yang mungkin saja dilakukan sebelum proses belajar mengajar tadi, mendiagnosa untuk mengetahui kelemahan kelebihan siswa. Bukan hanya yang masuk kursus sebenarnya ya, masuk ke Departemen Bahasa Jepang UPI saja sebenarnya harus ada tes diagnostik ini. Pretest itu harus ada dan dilaksanakan sesuai hasilnya gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Ya. Tapi mungkin kita ada sih dulu, ada ya sebelum kita belajar waktu mau masuk semester 1 ya, ada tes ya. Lukman, ada ya tes? Kalau nggak salah ada Sensei yang tes Tes Kana apa? itu bukan tes Kana. Oh Sensei. ya, Rizal ya. Tes Kana. Iya, sama itu juga. Itu adalah untuk mendiagnosa ya. Kalau mahasiswa yang baru masuk itu tidak belajar, belum pernah belajar, ya semuanya nggak jadi masalah kan? Tapi justru masalahnya kalau memang calon mahasiswa semester 1 itu yang ada yang pernah belajar gitu, itu masalah. Makanya dites. Tesnya apa? Karena tesnya itu adalah untuk menentukan pelaksanaan kana orientasi, maka di tesnya kebanyakan huruf kana begitu, huruf hiragana dan katakana. Itu evaluasi kan untuk mendiagnostik ya. Yang sudah belajar itu sudah sejauh mana menguasai huruf hiragana dan katakana. Kesalahannya banyak di mana gitu. Ya, pada saat menulis, membaca atau menggunakan huruf kana itu di mana gitu. Itu adalah evaluasi kan, mendiagnosa. Oh, dia ternyata bagus ya, untuk melihat kelebihannya kan di mana. Dia rapih gitu. Tulisannya itu seperti orang Jepang. Itu kan karena evaluasi ya, karena penilaian. Lalu untuk mengetahui sebab-sebab kelemahan. Nah, kalau memang ada kesalahan ya kekurangan, kira-kira ya di mana kesalahannya itu, di mana kelemahannya itu, kekurangannya apa. Jadi guru itu harus tahu kelebihan dan kekurangan siswa. Ya, supaya apa? Supaya kita itu sebagai seorang guru terus memberikan motivasi untuk terus mempertahankan kelebihannya, untuk terus meningkatkan kelebihannya gitu, ya. Dan untuk selalu memperbaiki kekurangannya, memperbaiki kelemahannya gitu. Itu penting, ya. Itu untuk diagnostik. Ada juga fungsinya itu dari evaluasi itu untuk sebagai penempatan. Jelas ya? Berfungsi sebagai penempatan. Kemampuan siswa berbeda, maka kelompoknya berbeda. Ya tadi itu harusnya mah ke jurusan bahasa Jepang itu ya harusnya kalau saya sih A, B, C itu ya mungkin saja yang belum pernah belajar, yang pernah belajar tapi sedang-sedang saja, yang pernah belajar tapi yang bagus gitu. Kalau kita punya kelas yang terdiri dari tingkat kemampuan siswa yang bermacam-macam, aduh repot kita itu. Kita itu repot ya. Repot dalam hal apa? Ya repot lah, mau mengajarkan apa gitu. Menentukan materinya juga bagaimana kita. Ya, misalnya sekelas itu ada di sekolah ya, di sekolah biasanya 35 misalnya. Ya, sekian persen 0. Sekian persen lumayan. Ada juga di antaranya yang sudah lulus noken gitu. N5. Mau mengajarkan apa kan susah kan. Mau mengajarkan yang mudah, kasihan yang sudah jago. Mau mengajarkan yang susah, materinya itu. Kasihan yang belum bisa. Nah, makanya dengan evaluasi, maka kita sebenarnya tadi placement test itu penting.
Placement test itu banyak dilakukan, ya diterapkan hanya di kursus-kursus saja di kita itu. Ya perguruan tinggi mah kadang-kadang dicampur saja. Di sini juga kan tadi ada yang pernah belajar, ada yang belum. Begitu. Dan ada juga fungsi evaluasi itu adalah untuk mengukur keberhasilan. Ini yang penting nih, yang terakhir. Sekali lagi, yang terakhir inilah yang penting kalau menurut saya. Ya, jadi pelaksanaan evaluasi, katakanlah tes misalnya ya, manfaatnya itu adalah untuk mengukur, ya, menilai, mengevaluasi sebuah keberhasilan. Apakah dalam rencana pembelajarannya itu tujuannya itu yang sudah ditetapkan itu tercapai apa tidak? Ya, lalu faktor-faktor keberhasilannya atau faktor-faktor ketidakberhasilannya itu apa gitu? Karena apa? Mungkin saja. Jadi sekali lagi, kalau ada siswa yang tidak lulus, kita tidak bisa mengatakannya bahwa dia itu bodoh, nggak bisa. Ya, secara umum kita harus melihatnya secara keseluruhan. Apalagi yang tidak lulusnya itu banyak. Mungkin saja ketidaklulusan siswa itu dikarenakan faktor guru, sering bolosnya guru itu. Sering memberikan tugas. Mungkin saja dalam mengajarnya itu guru itu hanya nyatet saja di papan tulis. Banyak guru kita yang begitu kan. Nyatet saja gitu. KM-nya nyatet, yang lain nyatet. Gurunya mah duduk saja gitu. Main HP saja gitu. Saya tidak suka seorang guru itu dalam mengajar itu HP melulu, teleponan melulu. Ya, nggak bagus, nggak bagus. Mungkin saja ketidakberhasilan siswa itu karena metode mengajar guru yang kurang pas. Mungkin saja kurikulumnya yang tidak bagus, materinya terlalu susah, atau mungkin saja materinya terlalu mudah. Materi terlalu mudah itu belum tentu bagus ya. Banyak ketidaklulusan itu karena soalnya mudah gitu. Biasanya siswa yang pintar itu biasanya yang dikuasai itu yang susah-susah gitu. Yang mudah justru yang lupa gitu. Ya. Dan mungkin saja keberhasilan atau ketidakberhasilan seorang siswa itu dikarenakan memang sarananya yang tidak mendukung gitu. Ya. Tapi kalau UPI mah bagi saya sekali lagi ya UPI mah wah keren dah UPI. Gedungnya udah seperti itu. Sarananya udah kelas juga segala macam. Lukman dulu pernah luring ya di awal-awal ya? Pernah Sensei. Setahun ya? Iya kayaknya. Oh kayaknya sih kurang lebih ya setahun ya. Ya kan kita tahu bagaimana keadaannya di UPI kan ya udah bagus lah. Karena saya juga kan mengajar di beberapa tempat ya. Ya UPI nggak kalah lah. Belum lagi dosennya bagus-bagus ya. Mahasiswanya juga pilihan dari berbagai daerah, bahkan ada yang dari luar Jawa Barat, ada yang dari luar Pulau Jawa, itu bagus sekali. Ya. Oke, ada pertanyaan? Sekali lagi, silakan. Saya izin bertanya, Sensei. Boleh, Rita, silakan. Tapi mohon maaf, mungkin terkait evaluasi tadi tidak mengerucut ke pembelajaran bahasa Jepang. Nggak apa-apa. Iya, jadi kan di semester kemarin saya sempat ikut guru buat ngajar di SD Sensei. Dan bagus. Ya, jadi sekolahnya itu KTM di sekolah, tapi hanya dibatasi 2 jam. Lalu saya juga pernah ikut mengawasi evaluasi akhir kelas 6, tapi ternyata mereka itu pas isi soalnya itu asal-asal Sensei. Siswanya? Iya, siswanya. Jadi kan itu jadinya siswanya tuh kan berarti nggak terlalu memahami materi. Padahal guru-guru juga sudah memberikan pengajaran yang sama seperti kelas biasa. Hanya mungkin batas waktunya cuma 2 jam. Nah, ternyata pas saya tanya lagi ke gurunya, orang tua mereka itu kebanyakan bekerja. Jadi ketika di rumah, karena waktu luangnya lebih banyak di rumah, siswanya itu lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain. Jadi guru-guru di sekolahnya gitu bingung gitu Sensei, apakah ini yang salah metode pembelajarannya atau memang kurangnya
support Ya, dari ya. orang tua gitu, Sensei. Ya, ya. Menurut Di Sensei mana itu? bagaimana? Di mana, Lid? Di dekat rumah saya, Sensei, tapi sekitar Daerah mana 10 itu? km. Daerah mana? Di Kabupaten Tangerang, Sensei. Oh, Tangerang ya, di kota padahal. Iya. Ya, bagus ya. Jadi begini, semuanya ini penting. Karena kita juga mungkin nanti suatu saat akan jadi pengajar, ya, akan juga menjadi orang tua, ya, akan juga menjadi orang tua. Masalah pendidikan anak, ya, bukan semata-mata masalah sekolah. Masalah pendidikan anak semata-mata bukan masalah sekolah, bukan masalah guru, ya. Kan anak-anak itu ada di mana-mana, ya. Ada di sekolah, ada di rumah, ada di lingkungan sosialnya juga. Ada lingkungan sosialnya. Kalau di sekolah, jelas itu tanggung jawab guru. Ya, jadi guru itu di sekolah itu ya jadi guru. Tapi kadang-kadang menjadi orang tua juga, ya. Kita guru bahasa Jepang juga kadang-kadang mengajarkan siswa itu di luar konteks pembelajaran bahasa Jepang, kan. Apalagi guru kelas, guru wali kelas, ya kan, ya. Apalagi itu jelas-jelas orang tua. Itu kalau di sekolah. Tapi ingat ya, di sekolah itu hanya berapa persen dan dalam sehari itu. Sehari kan 24 jam. Di sekolah itu paling sepertiganya lama itu. Nah, ada di sekolah itu yang 8 jam kalau di Indonesia mah, ya. Ya, di sekolah mah hanya berapa jam, ya. Justru yang saya khawatirkan justru kehidupan aktivitas siswa di luar sekolah. Kalau di sekolah mah ada guru, terkontrol. Ya, pastilah. Nggak ada guru, ada wali kelas. Nggak ada wali kelas, ada wakil kepala sekolah. Kalau nggak ada kepala sekolah, ada satpam, ada apa, terkontrol lah. Di kelasnya sendiri waktu PBM, proses belajar mengajar, ada guru, kan. Tapi sekali lagi, 24 jam sehari. Di sekolah berapa jam gitu. Sisanya yang sekian persen di mana? Ya tentu saja di luar sekolah. Di luar sekolah hanya mungkin saja tanggung jawabnya ya sedikit terlepas daripada guru gitu kan, ya. Di mana? Ya orang tua. Orang tua. Jadi masalah pendidikan anak itu bukan semata-mata tanggung jawab guru. Ya, justru yang lebih besar lagi adalah tanggung jawab keluarga. Bapak, ibu, saudara. Makanya yang punya anak nanti kan Lita juga suatu saat kan punya anak. Sesibuk apapun, perhatikan pendidikan anak. Perhatikan pendidikan anak. Sesibuk apapun kita, menjadi apapun kita, perhatikan pergaulan anak, ya. Pergaulan anak, ya. Itu penting. Itu penting. Itu penting. Ibu Susi, maaf berisik ya. Bu Susi nelpon nih. Bu Susi nelpon. Jadi penting itu tanggung jawab kita itu terutama dalam hal akademik. Masalah di rumah ya tentu saja harus ada kerjasama orang tua. Harus ada kerjasama orang tua. Ya, kita sebagai apapun nanti tetap saja sekali lagi utamakan anak kita. Karena sekali lagi ya, guru kan nggak begitu kontrol secara langsung untuk bagaimana keadaan siswa di rumahnya kan, ya. Itu adalah orang tua. Jelas ya. Jadi kerjasama orang tua dengan guru. Di Jepang itu begitu. Di Jepang itu begitu. Oleh karena itu di Jepang ya antara guru ya sekolah dengan orang tua itu dekat sekali komunikasinya. Komunikasinya di Jepang mah suka ada kunjungan guru ke rumah di SD, SMP, SMA itu guru ke rumahnya gitu. Bagaimana supaya ada komunikasi? Si gurunya itu bertamu ke rumah orang tua. Wah, sibuk itu orang tua karena dikunjungi oleh gurunya. Ya, atau sebaliknya, orang tua datang ke rumah orang tua datang ke sekolah. Melihat bagaimana siswa belajar di kelas. Melihat orang tua terutama ibu ya di belakang kelas melihat bagaimana gurunya mengajar, anaknya belajar. Melihat begitu. Gitu ya. Dan mungkin saja ada cara lain dari guru ya, mungkin siswa kalau di kelasnya belajar mungkin saja untuk supaya belajar di luar kelas ya dalam hal ini di rumah beri tugas yang edukatif ya,
beri tugas yang edukatif supaya ya di rumah juga belajar. Kadang-kadang anak bingung mau belajar apa gitu. Bukunya nggak ada, tugasnya nggak ada, ya tentu saja dia seenaknya saja main. Aduh, ngeri, Lita ya. Apalagi pada saat pandemi seperti ini, pada saat pembelajaran di sekolah daring, saya melihat jam belajar anak-anak itu masih keluyuran. Masih keluyuran. Aduh, ngeri kan? Ya, sementara waktunya pembelajaran daring gitu. Makanya saya mah anak tetangga juga suka ditegur aja. Ini kapan lagi belajar? Kenapa kamu lemah sepedahan? Kenapa kamu lari-larian? Baru pulang begitu. Ya, tugas saja beri oleh guru itu. Nah, pada saat ujian ya, mengisi seenaknya ya beritahu, tolong pelajari soalnya, pahami soalnya, isi dengan baik. Isi dengan sesuai dengan hasil kita belajar sendiri. Jangan mencontek, jangan copy paste, ya, jangan mencontek dari teman. Begitu ke situ. Pikirkan dulu, baru dikasih tahu, apalagi anak. Kamu SD, SMP? Ajarnya? SD SMP kelas 6. SD mah, apalagi SD mah itu ya masih anak-anak ya. Aduh. Apalagi kalau di daerah mah ya sama, di Lembang juga begitu di sini. Saya tinggal di Lembang ya. Sama, diarahkan oleh kita itu. Karena betul. Karena ada juga orang tua yang intens ya, perhatian kepada anaknya, ada juga yang tidak. Begitu. Bagus, kamu hebat mengajar pengalaman di program itu ya. Itu bagus sekali. Begitulah SD kita gitu ya. Kalau di Jepang mah aduh, di Jepang mah nanti tahulah kalau kita ke Jepang. Saya yakin di antara kelas ini ada yang ke Jepang, saya yakin. Sebelum lulus ya, beberapa orang malah ada perwakilan gitu. Di Jepang mah SD itu udah bagus ya, gurunya juga sama, perhatian kepada anaknya, orang tuanya begitu, komunikasi antar guru. Sesibuk apapun di Jepang ya orang tuanya terkenal sibuk ya, ibu bapaknya, tapi tetap saja komunikasi dengan guru ada, komunikasi dengan guru. Jadi masalah di rumah diketahui oleh guru, masalah di sekolah diketahui oleh orang tua. Karena ada komunikasi, karena ada saling kunjungan gitu kan ya. Begitu, Lita ya. Terima kasih informasinya. Baik, terima kasih Sensei. Terima kasih semuanya. Begitulah mungkin ya untuk kedepannya perkuliahan kita. Jadi kita sekali lagi saya yang menjelaskan. Kalau ada masukan, pertanyaan, pendapat, boleh ya. Itu saya yang mengharapkan. Lalu ya penilaian mah seperti yang saya lakukan selama ini kepada kelas lain, tentu saja kehadiran harus ada, ya. Bagus juga UTS UAS-nya kalau hadirnya bolong-bolong melulu kan saya nggak suka juga, ya. Jepang begitu ya. Jepang itu yang evaluasi itu berdasar kepada proses ya, bukan berdasar kepada hasil dalam evaluasi itu. Kalau di Eropa, di Amerika yang penting dia itu pintar kan, A nilainya, A. Kenapa pintar? Kalau di Jepang enggak. Ya, dengan cara apa dia dapat A itu? Makanya yang dilihat oleh prosesnya gitu. Kuliahnya bagaimana, tugasnya bagaimana, belajar bagaimana, aktivitasnya bagaimana. Makanya ada nilai kehadiran dan aktivitas. Tugas mah nggak tahu lah nanti ya, nggak apa-apa bagi saya sih. Ya UTS mah pasti ada, UAS pasti ada, ya. Nggak susah ya. UTS UAS mah. Yang penting mah seperti ini aja nih. Ada target saya mengenai buku mah ya seperti ini nih. Saya biasa ya bolehlah baca buku apa saja lah mengenai evaluasi ya, mengenai evaluasi dan ini juga evaluasi dasar-dasar evaluasi. Ada beberapa buku tentang evaluasi, tapi bagi saya sih yang mudah dicerna ya dasar-dasar evaluasi pendidikan. Suharsimi Arikunto ada di internet juga, ada di perpustakaan juga. Kalau beli juga murah, pinjam juga banyak. Di internet juga lihat-lihat, silahkan ya. Pinjam-pinjam juga boleh. Itu atau buku apa sajalah yang menyangkut masalah evaluasi, karena pada dasar prinsipnya sama. Baik yang berbahasa Inggris, bahasa Jepang, ataupun bahasa Indonesia. Teorinya sama lah. Ya. Kalau ada apa-apa, saya saja melalui WA. Baik malam, pagi, siang, subuh mau WA, silahkan aja. Saya nggak masalah ya
mau nelpon juga, apalagi nanti kalau udah bimbingan skripsi ya. Dengan saya itu kadang-kadang subuh bimbingan, habis sholat subuh, habis ngaji bimbingan. Kadang-kadang malam jam 10 itu bimbingan. Nggak apa-apa kalau siang sibuk. Kalau sore nggak bisa ada acara. Kalau pagi nggak bisa juga karena ada kegiatan. Ya kapanpun fleksibel saya. Ya. Barangkali itu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi ya insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya. Dengan waktu yang kira-kira sama. Ya mungkin fleksibel ya. Mulainya terutama karena jam 9.30 itu pas saya selesai ngajar di kelas B. Sehingga untuk memulainya kadang-kadang saya perlu waktu juga ya. Karena harus tarik nafas dulu. Nanti mungkin saja mulainya agak lambat ya. Tidak 9.30, mungkin 9.45 atau pukul 10. Nanti kita tergantung kepada situasinya saja. Baik. Ini Tiara Melia ada? Hadir, Sensei. Hadir. Muhammad Rizwan Saputra. Tidak ada ya? Lukman, kalau Rizwan masih aktif? Lukman Saputro. KM. Masih, tapi sekarang nggak ada ya? Iya, sebetulnya nggak ada. Tadi kelihatan nggak ada namanya ya. Dengan saya begitu ya, jangan takut karena telat, masuk aja lah. Ya, walaupun sudah berjalan setengahnya, apalagi ya masuk, yang penting mah ada absen. Karena kalau saya tadi patokannya kepada absen ya terutama, mudah-mudahan tidak banyak bolongnya gitu. Barangkali untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih atas diskusinya, pendapat-pendapatnya, saran-sarannya, dan insya Allah juga minggu depan kita ketemu lagi. Ja,今日はこれで終わりますね。皆さん、お疲れ様でした。また来週ね。また来週ね。arigatou gozaimasu.